Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Agustina Putri bakal menjelaskan aktivitas jaringan Bersat, di mana kita akan membuka situs youtube.com. Nah, di sini kita akan membuka Bersat terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman Bersat. Nah, di sini terdapat beberapa interface jaringan yang tersedia. Di sini terdapat WiFi, adapter for traffic capture, local area connection 1, local area connection 9, 8, 2, dan 1, dan sebagainya. Nah, di sini kita memakai koneksi internet melalui WiFi. Maka saya akan memilih interface WiFi sebagai untuk melakukan capture. Nah, di sini terdapat aktivitas jaringan karena kita bakalan akses situs youtube.com, maka kita terlebih dahulu akses youtube.com. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian bagian YouTube-nya dan kita akan kembali ke website. Nah, di sini di bagian eventnya kita akan akses YouTube. Kemudian kita find. Nah, di sini aktivitas jaringan bakalan terus berjalan untuk mencari IP dari koneksi jaringan dari YouTube-nya. Nah, di sini aktivitas jaringannya sudah berhenti. Di sini kita dapat melihat di bagian atas ini terdapat tampilan nomor, waktu, source, destination, protokol, length, dan info. Di mana pada di bagian atas ini berisikan daftar paket jaringan yang berhasil ditangkap. Setiap paket memiliki informasi yang di bawah ini seperti nomor, waktu, protokol, dan jenisnya. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa protokol seperti ICMP yang menunjukkan aktivitas ping serta TCP untuk menunjukkan komunikasi data. Kemudian di bagian bawah ini terdapat detail dari paket yang dipilih, di mana bagian kiri menunjukkan struktur lengkap paket mulai dari frame, alamat MAC, IP, hingga protokol yang digunakan. Nah, di bagian kanan ini terdapat isi data paket dalam bentuk heksadesimal, heksadesimal, dan ASCII yang memungkinkan kita untuk melihat isi komunikasi jika tidak transkripsi. Nah, kemudian kita bisa menggunakan bagian filter untuk langsung ke bagian YouTube-nya. Dengan perintah TLS handshake server name, dengan perintah TLS handshake extension server name contents YouTube. Kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat ininya juga isi dari jaringan YouTube-nya, di mana di sini terdapat waktunya. Nah, di sini terdapat frame dari perintah dari Telkomsel handshake ini, di mana perintah ini akan mencari trafik yang berkaitan dengan YouTube, di mana hasilnya menunjukkan tiga paket utama dengan informasi sebagai berikut, di mana dengan IP 10442 dengan destinasinya yaitu 74.125.24.100, kemudian dengan protokol yang digunakan yaitu QUITS, dan PKN-nya itu 2 ping crypto, crypto ping, ping crypto padding ini. Di mana ini menunjukkan bahwa paket tersebut merupakan proses awal koneksi antara klien dan server, dan termasuk proses enkripsi data dan pengecekan koneksi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa mengakses YouTube sistem menggunakan protokol QUITS melalui port 443 dengan koneksi yang sudah dienkripsi sehingga isi data dapat dibaca, sehingga tidak dapat dibaca oleh langsung di websitenya. Begitulah presentasi saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerhana Melki Ibrahim, NPM 231501032. Di sini saya akan melakukan analisis terhadap Wireshark yang kita memfilter untuk domain spotify.com. Nah, pertama-tama di sini saya udah ngebuka spotify.com-nya di browser. Nah, terus kita pergi ke Wireshark.
Nah, di sini saya sudah melakukan capture terhadap Spotify.com menggunakan perintah yaitu DNS titik QARY titik name sama dengan dua kali. Terus di dalam tanda petiknya kita ketik nama domainnya yaitu spotify.com yang dimana di sini terdapat hasilnya untuk sebuah proses. Nah, pada baris pertama itu dia dari IP klien itu yang IP laptop saya, dia mengirimkan DNS query type HTTPS ke DNS server ini. Terus dia dari query ini dia untuk mengetahui informasi layanan HTTPS dari spotify.com. Nah, selanjutnya itu pada baris kedua, dia klien tadi dia mengirim DNS lagi menggunakan query type A untuk meminta alamat IP address IPv4 dari domain spotify.com. Nah, terus pada baris ketiga dia mengirimkan permintaan lagi ke DNS servernya menggunakan type A untuk meminta IPv6 ke IPv6 dari domain spotify.com. Nah, selanjutnya itu DNS servernya membalas ke klien dan memberikan respon untuk query HTTPS tadi yang berisi informasi tambahan terkait layanan HTTPS dari spotify.com. Nah, pada baris kelima, itu dia DNS servernya membalas lagi ke klien yang untuk query type A tadi, dia menghasilkan IP address yang IPv4 tadi yang diminta oleh klien tadi. Nah, selanjutnya untuk baris terakhir yang DNS server membalas kembali permintaan dari IP klien yang tadi. Dia membalas hasil dari query AAAA untuk Spotify.com yang itu meminta IPv6 untuk Spotify.com dan di sini menampilkan IPv6-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk pemfilteran untuk domain Spotify.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rako Pamukas dengan NPM 2255061012. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau ya mendemonstrasikan dari penginstalan Wazoo pada Ubuntu server. Baik, di sini kita sudah masuk dari PATI ke Ubuntu kita dengan IP 192.168.131. Di sini kita login dulu dengan passwordnya ini. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk. Lalu kita ls. Di sini kita cd. Sebentar. Min l. cd. Oh, sorry, sorry. Mm, 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 mm. Sebentar. Min udah. Di sini kita akan kita langsung aja di sini. Kita pertama melakukan ini kita ngomongin di folder ini aja. Lalu di sini kita sudo su dulu untuk masuk ke root. Oke, di sini kita udah ada di home Rakauta. Coba kita cd dulu ls
Nah, sekarang kita ada di home. Kita masuk ke folder saya dulu aja, ke Kauta, lalu kita lakukan apt get update. Di sini tidak perlu pakai sudo apt lagi karena kita sudah berada di super user di rootnya. Oke, oke. Di sini kita udah berhasil get update atau mengupdate dari ini kita. Selanjutnya di sini kita mengikuti modul aja. Di sini kita sedia titik dua, lalu ls. Di sini ada Rakauta. Terus kita make dir atau make directory untuk Wazoo server. Oke, di sini sudah terbuat. Kita cd ke dalam Wazoo server. Lalu kita udah masuk. Setelah kita sudah masuk, kita apt get install gnupg apt transport ht https. Oke, di sini kita tunggu. Oh, lalu kita y. Oke, sudah terdownload. Kita ls lagi. Oh, belum belum. Oke, di sini kita ls lagi. Sebentar. Oke, di sini kita lakukan curl dulu. Min so. Oh, sorry. Sini https titik dua slash pages.wazoo.com dengan versi 4.6, lalu wazoo min install.sh nn sudo bash. Oke, di sini kita melakukan curl, yaitu ke alamat yang kita tulis itu https packages wazoo, lalu download wazoo install.shell-nya, lalu kita sudo bash, enter. Oke, di sini kita ls min alrt. Oke, di sini sudah ada wazoo install.sh-nya. Selanjutnya kita merubah akses dari file shell script-nya. Itu kita dengan chmod, kita tambahkan execute biar kita bisa execute. Di wazoo min install, tulis nama filenya. Di sini, oke, udah kita bisa lihat itu udah berubah menjadi hijau yang dimana bisa kita execute. Selanjutnya kita menggunakan dot slash ini untuk menjalankan filenya. Di sini untuk di modul kita menggunakan help dulu agar kita bisa baca. Oke, di sini ada yang namanya all in one, yang dimana itu kita menginstal semuanya. Jadi kita pakai yang dot slash wazoo min a. Oke, ini sudah starting Wazoo Installation Assistant. Kita tunggu dulu. Oke, di sini if you want to proceed with the installation, to ignore this requirement. Oke, if you want to proceed the installation, use the min one option. Oke, kita coba mungkin ini kita ketik min min I. Itu saya all in one get Wazoo indexer download Wazoo. Requirementnya 4 GB RAM dan 2 CPU cores. If you want to proceed with the installation, min I, min A coba. Oke, di sini kita sudah berhasil menginstal yang dimana Wazoo Web itu ada di port 443. Ini masih dalam proses penginstalan, kita tunggu. Di sini kita berhasil menginstal karena kita menggunakan parameter bantuan. Yang pertama itu ada parameter all-in-one, kita install semuanya. Terus kita pakai parameter min I, itu untuk ignore check atau membiarkan cek-cek dari package yang ada di Wazoo. Tadi kan kita kena cek di bagian requirement sistem. Nah, tapi karena kita pakai min I, jadi itu ke ignore dan instalasi tetap berlanjut.
Seperti itu. Baik, di sini kita tunggu dulu aja. Hmm, 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 hmm. Baik, kita tunggu dulu. Oke, untuk memotong durasi, sepertinya saya pause dulu. Baik, di sini Wazoo sudah berhasil terinstall. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya membahas website pada Wazoo itu sendiri. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya Desta Ramerayani dan MPM2 315061006. Pada bagian ini saya akan melakukan instalasi Wazoo Agent. Oke, dapat dilihat bahwa ini adalah tampilan dari Wazoo dashboardnya. Kemudian di dalam browser kita akan mengetikkan Wazoo Agent. Kemudian kita akan melakukan instalasi Wazoo Agent. Jadi pertama-tama kita akan pilih versionnya. Di sini kita akan memilih versi 4.6. Jadi kemudian setelah kita memilih versi 4.6, kita akan melakukan instalasinya. Kita akan memilih Windows Installer. Kita akan save extensionnya. Oke, ini kita akan menunggu proses dari instalasi Windows-nya. Oke, ini adalah ketika ekstensinya sudah di-download, ini akan sedikit memakan waktu sampai instalasi Wazoo Agent-nya dapat finish. Jadi setelah kita melakukan instalasi dari Wazoo Agent ini sampai akhir, maka akan menampilkan seperti yang di layar, di mana kita akan memasukkan IP di dalam Wazoo Agent ini. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam command prompt terlebih dahulu. Di dalam command prompt ini kita akan memasukkan perintah IP config. Setelah itu kita sudah menerima IP-nya, kita akan memakai IP version 4 address ini. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam Wazoo Agent ini, yaitu 10.4.5.114. Baik, kemudian setelah itu kita akan memasuk ke dalam putih. Di dalam putih ini kita akan memasukkan command, yaitu var /osec /bin /manage agents. Ini ada sedikit kesalahan. Oke, ini adalah tampilan ketika kita sudah melakukan command tersebut. Jadi terdapat beberapa perintah yang ditampilkan di dalam putih ini.
Kemudian kita akan mencoba memilih salah satu dari perintah tersebut. Di sini saya mencoba memilih opsi A. Oke, ketika A sudah dipilih, kita diminta untuk memasukkan nama untuk akun agents itu. Saya akan memasukkan nama saya, yaitu Desta. Oke. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan IP yang sebelumnya, yaitu 10.4.15.114. Kita akan yes dan done. Oke, itu tadi adalah salah satu opsi ketika kita memilih A. Kemudian kita akan mencoba memilih opsi yang lain, yaitu E. Di dalam opsi E ini kita diminta untuk memasukkan ID yang sudah ditampilkan dalam layar, yaitu 001. Kita akan memasukkannya. Baik. Kemudian terdapat output seperti yang di layar. Kita akan copy paste ke dalam Wazuh agent-nya. Kita akan masukkan ke dalam authentic key tersebut. Kita paste. Kemudian kita akan pilih save. Nah, dapat dilihat bahwa ini sudah berhasil. Kemudian di dalam Wazuh dashboard, kita akan mencoba merefresh tampilan Wazuh dashboard-nya, di mana yang sebelumnya total agent-nya itu masih 0, karena kita sudah melakukan instalasi Wazuh agent-nya dan sudah melakukan perintah-perintah yang sebelumnya, maka seharusnya dia akan menambah 1. Ini kita refresh saja. Oke, baik. Cukup sekian untuk proses instalasi Wazuh agent. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Rohman, NPM 23150610004. Di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard Wazuh. Baiklah, di sini tampilan dashboard Wazuh yang dimana ada security configuration assessment, ada regulatory compliance, PCI DSS, PCI DSS, TSC, HIPAA, NIST 853, ada GDPR, ada di sini juga ada vulnerability, Mitre attack. Ini tampilannya. Untuk bisa kita juga lihat untuk create new dashboard juga pada Wazuhnya. Beginilah tampilan pada Wazuh tersebut.
Untuk total agentnya nggak ada, active agent, disconnect agents, pending agents, never connected agents, dan ini karena saya total agentnya tadi udah buat ada satu dan disconnect agentnya satu. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai dashboard Wazoo. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.